Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Farmasi semester 2. Kami di sini akan menjelaskan apa sih peranan mahasiswa UPA di bidang farmasi dalam usaha pembelaan negara. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Nurul Hidayah Suprayogo, yang selanjutnya Rifka Juiria dan Risma Dwi Anggraini bersama Salsabila dan Wati Nuraini. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Usama Salsabila. Waktu dan tempat saya. Ya, sebelum kita langsung menyebutkan peran-peran mahasiswa dalam pembelaan negara, pertama-tama kita harus mengetahui bela negara itu apa sih artinya. Oke, bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa. Namun, tahun 2013, dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam pasal tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lucunya gemoy. Usaha bela negara itu merupakan kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ketuhanan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup. Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara, dan itu hukumnya wajib. Ustadz yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wati Nuraini. Saya persilahkan. Makna dan hakikat bela negara dan farmasi. Apa sih bela negara itu? Bela negara dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan negara yang seutuhnya. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat tentang pembelaan diatur di dalam undang-undang. Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara, kata Agus. Menurut Agus, seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesediaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Baik, terima kasih untuk Wanti atas penjelasannya. Untuk slide yang selanjutnya tentang peranan mahasiswa dalam upaya pembelaan negara akan dijelaskan oleh Nur Lailatul Maghfirah. Kepadanya saya persilakan. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam upaya pembelaan negara? Sebagai generasi muda Indonesia dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam menerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah dalam bangsa. Dalam pelaksanaan bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian, bertoleransi, melestarikan
budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional bangsa dan negara. Siswa tidak boleh aktif terhadap perkembangan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Next slide selanjutnya. Nah, untuk slide yang ini akan dijelaskan oleh Rifka Juwiria. Silahkan. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa, kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa juga kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita. Ini negara menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah negara yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya nanti tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak mulia. Slide selanjutnya. Nah, untuk Nuril dan juga Risma. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh Nuril Hidayah Suprayogo. Silahkan. Pembuatan hand sanitizer berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 pada satuan pendidikan untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Kegagalan dalam menjaga kebersihan tangan adalah penyebab utama infeksi dan dapat mengakibatkan penyebaran mikroorganisme multiresisten di lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan dengan cara cuci tangan adalah metode paling praktis dan efektif dalam mencegah infeksi. Salah satunya dengan menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membersihkan tangan. Adapun kelebihan hand dalam waktu relatif cepat karena mengandung senyawa alkohol, etanol isopropanol dengan konsentrasi kurang lebih 60% sampai 80% dan golongan fenol yaitu klorhexidin dan triklorsan. Senyawa yang terkandung dalam hand sanitizer memiliki mekanisme kerja dengan cara mendenaturasi dan mengkoagulasi si protein sel kuman. Sebagai bagian dari upaya dalam studi farmasi, untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Dwi Anggreni. kesehatan, berbagai upaya dilakukan. Satunya adalah upaya vaksinasi, namun di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.